Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang terhormat untuk Bapak Robi sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Yohanes Bagus Priyambodo dari kelas 2 PA 16 dan kali ini saya akan ingin memaparkan materi yang sudah saya buat mengenai kelompok sosial. Kelompok sosial sendiri, jika kita mengaitkan menurut beberapa ahli, pertama menurut Mulyana, bahwa kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan, mengenal satu dengan yang lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Lalu ada menurut Bernard Smith, bahwa kelompok adalah suatu uni yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi. Lalu ada menurut Goodman, bahwa kelompok sosial terdiri dari dua orang atau lebih yang mempunyai kesamaan identitas untuk berinteraksi satu sama lain. Kita dapat menyimpulkan dan mengkaji bahwa menurut beberapa ahli tersebut, pada dasarnya sebuah kelompok itu akan dapat berdiri jika di dalamnya terdapat sekumpulan orang yang memiliki tujuan dan persepsi yang sama. Lalu mengapa banyak orang yang ingin bergabung ke dalam sebuah kelompok? Yang pertama, tujuannya untuk mencapai tujuan yang apabila dilakukan dengan sendiri itu tidak dapat tercapai. Lalu dalam kelompok, kebutuhan seseorang dapat terpuaskan dan ia mendapatkan reward sosial seperti bangga atau rasa dimiliki, mendapatkan sebuah pertemanan, circle segala macam dan sebagainya. Lalu merasa lebih kuat, lebih merasa percaya diri dan lebih tahan terhadap ancaman luar karena merasa berada di dalam sebuah kelompok yang terdiri dari bukan hanya satu orang melainkan lebih. Lalu ada faktor status. Ketika bergabung dalam kelompok yang dipandang penting, memberikan pengakuan dan status bagi para anggotanya. Lalu ada peran kelompok sosial. Secara umum, kelompok sosial memiliki banyak fungsi, antara lain meningkatkan moral dan produktivitas, peningkatan kepercayaan diri, menjalin hubungan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan, mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat, lalu sebagai sarana bagi seorang individu ataupun kelompok dalam melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing individu yang tergabung dalam kelompok, lalu untuk membantu dan mengembangkan diri agar mendapatkan manfaat dari kelompok yang diikutinya. Jadi peran kelompok sosial ini juga bisa memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, baik kepada individu yang masuk ke dalam kelompok tersebut maupun dampak bagi kelompok tersebut. Misalnya ketika kita bergabung dengan kelompok tertentu, yang awalnya kita ini memiliki kepribadian yang introvert atau kepribadian yang lebih suka tempat yang sepi atau mungkin kita lebih suka diam daripada berbicara, namun ketika kita masuk ke dalam kelompok tersebut ada sebuah tuntutan di mana kita mau nggak mau juga harus bisa speak up, bisa berbicara, sehingga secara nggak langsung itu juga memiliki dampak positif, dapat menjadikan diri kita menjadi pribadi yang mau berbicara, saling berbagi pemikiran segala macam di dalam sebuah kelompok. Lalu juga terdapat kelompok-kelompok yang sebenarnya bisa menjadi bumerang bagi diri kita. Contohnya ketika kita yang awalnya tadi memiliki sifat pendiam atau dalam tanda kutip introvert, ketika kita masuk kelompok tersebut kita bisa saja dituntut untuk menjadi pribadi yang harus mau bersuara, speak up segala macam. Namun itu semua berbanding terbalik dengan apa yang menjadi jati diri kita sendiri. Yang awalnya kita emang pribadi yang introvert, mau nggak mau harus dituntut, harus serba bisa, harus berbicara, harus bisa berbeda dengan apa yang menjadi diri kita, dan itu akan membuat kita tertekan misalnya. Dan banyak juga kasus-kasus di luar sana yang membuat banyak anak-anak muda yang ketika bergabung dengan sebuah kelompok atau sebuah komunitas mereka tidak menjadi diri mereka sendiri, dan itu akan menjadi bumerang mereka dan mereka bisa menjadi stres segala macam dengan alasan lingkungan yang tidak sesuai atau mungkin circle yang tidak sepadan dengan dirinya dia. Jadi
peran kelompok sosial ini sangat penting dan kita harus bisa tahu dan harus bisa mengenal tujuan kita, alasan kita mengapa kita mau bergabung di dalam sebuah kelompok tersebut. Sebab jika kita salah memilih, salah langkah, balik lagi resiko yang akan kita dapatkan juga mungkin bisa jauh lebih besar dari apa yang tidak kita pikirkan, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya. Lalu peran gender pada kelompok sosial. Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas, atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender dapat berubah dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama, lingkungan geografi, ekonomi, dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi, dan kemasyarakatan. Laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan. Seperti misalnya, contoh sederhananya ketika berada di dunia kerja, dunia karir, seringkali pria itu menganggap remeh seorang perempuan dengan alasan bahwa laki-laki itu lebih baik dalam segala hal dibandingkan dengan wanita. Atau mungkin di dalam rumah tangga, pria lebih menyarankan untuk wanita untuk bekerja di rumah saja sebagai ibu rumah tangga, tidak usah ngurusin pekerjaan atau mencari nafkah, itu tugas suami. Sedangkan jika kita telah lebih dalam lagi, apalagi di tahun 2023 ini, zaman udah benar-benar berubah. Ya memang banyak wanita zaman sekarang tuh yang independen gitu, dan kita tidak boleh memandang rendah atau memandang semata-mata bahwa wanita tidak bisa lebih daripada pria. Karena pada kenyataannya di zaman sekarang ini banyak wanita-wanita yang bahkan lebih unggul daripada pria di dalam dunia karir. Lalu juga mungkin ketika kita di dalam rumah tangga seringkali melihat ibu-ibu rumah tangga yang ingin bekerja segala macam, namun tidak diizinkan oleh suaminya dengan alasan wanita itu kerjaannya hanya di dapur, tidak boleh di kantor segala macam. Itu juga menjadi salah satu fokus yang cukup diperdebatkan sampai saat ini. Namun ya balik lagi bahwa pria sama wanita itu memiliki peran yang sama, memiliki hak yang sama di dalam peran gender, di dalam kehidupan sosial, kelompok bermasyarakat, individu, dan sebagainya. Lalu kita lanjut ke bagian kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok ini merupakan keadaan yang lekat antar anggota dalam kelompok. Kohesivitas kelompok dapat dipengaruhi oleh pola hubungan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Kelekatan yang terjadi di sini hanya bisa dirasakan pada orang-orang yang memiliki kesamaan latar belakang, kesamaan latar belakang, kesukaan nasib, dan sebagainya. Lalu ada social facilitation. Kecenderungan orang untuk melakukan tugas dengan lebih baik bila tugasnya sederhana dan lebih buruk bila tugasnya kompleks dalam keadaan hadirnya orang-orang lain di kinerjanya. Dan itu semua dapat dievaluasi. Contohnya, misalnya ketika kita sedang mengerjakan tugas, kita menjadi lebih siaga atau menjadi lebih aware, intens terhadap kehadiran orang lain. Karena apa? Karena ketika orang lain hadir dan melihat kita sedang mengerjakan tugas, maka kita akan merasa lebih peduli. Lebih peduli akan apa? Akan penilaian orang lain, seperti wah, orang lain melihat kita sedang belajar, wih keren ya, nih anak sedang belajar, rajin, pintar, atau segala macamnya. Kenapa kita yang belajar memperhatikan orang lain, mempedulikan orang lain akan penilaian diri kita? Sebab penilaian orang lain terhadap diri kita itu bisa menjadi reward, tapi juga bisa sebaliknya menjadi punishment. Misalnya ketika kita bekerja di tempat kafe atau mungkin membaca buku di tempat kafe, kita akan dijudge orang lain seperti caper, kayak bukan tempatnya ya. Kalau mau baca atau mau belajar ya di perpustakaan mungkin seperti itu. Namun balik lagi, itu menjadi hal positif juga. Mungkin dengan kita belajar atau membaca buku di tempat umum misalnya, seperti yang tadi saya bilang, kita akan mendapatkan reward dengan kita akan dijudge orang lain, wih dia pintar, dia rajin segala macam, dan itu semua balik lagi kepada penilaian orang lain. Jadi mungkin lebih ke persepsi orang lain terhadap diri kita, begitu untuk social facilitation. Dan mungkin sekian dulu pemaparan tentang materi kelompok sosial. Saya Yohanes, mohon maaf sebelumnya apabila terdapat
materi yang mungkin belum begitu bagus dipresentasikan atau mungkin kurang jelas disampaikan, kiranya di lain waktu dapat bertemu kembali. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih.